Bung Tomo atau Sutomo merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam pencapaian kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran pentingnya adalah membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan tentara sekutu pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Di bawah kepemimpinannya, BPRI atau Barisan Pemberontak Republik Indonesia berhasil merampas senjata Jepang hingga menyerang tentara sekutu hingga porak-poranda. Lewat radio perjuangan orasi yang membakar semangat arek-arek Surabaya dikumandangkan oleh Bung Tomo, dengan narasi yang menggebu terbukti perlawanan pejuang di Surabaya tak henti-hentinya berdatangan. Dalam menghadapi sekutu, rakyat Surabaya tidak hanya menggunakan senjata api saja, melainkan juga bambu runcing. Rakyat Indonesia bersatu padu entah dari mana berdatangan, mereka kemudian berkumpul dan melakukan perlawanan tiada henti. Tercatat, pertempuran pun berakhir pada 28 November 1945. Melihat lebih dalam semangat yang ditunjukkan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan membuat Presiden Soekarno menetapkan tanggal 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan Nasional, dan dari kejadian ini jugalah Bung Tomo begitu disegani baik oleh kawan maupun lawannya. Kemudian pada tahun 1950-an, Sutomo atau Bung Tomo sempat menekuni dunia perpolitikan. Sejumlah posisi menteri dan pejabat negara pernah dia jalani. Di antaranya Bung Tomo tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Sosial di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 hingga tahun 1956. Bung Tomo juga pernah menjadi anggota DPR yang mewakili Partai Rakyat Indonesia, namun karena dunia politik bukan menjadi hasratnya, Bung Tomo pun merasa tak nyaman, hingga kemudian memutuskan untuk meninggalkan perannya. Namun menghilangnya sang ksatria Surabaya ini hanya sementara saja. Kemudian di akhir pemerintahan Soekarno dan di awal pemerintahan Soeharto misalnya, Bung Tomo kembali muncul di tengah publik sebagai seorang tokoh nasional hingga pada tahun 1970. Bung Tomo mulai vokal terhadap program-program pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Suara sumbang Bung Tomo kala itu membuat pemerintahan Orde Baru merasa gerah kepanasan. Mencuat sejumlah kritikan tajam menyerang kabinet yang dipimpin oleh Soeharto kala itu. Salah satu kekhawatiran Orde Baru muncul saat Bung Tomo mengkritik keras pembangunan TMII atau Taman Mini Indonesia Indah yang dalam kontroversinya disebut-sebut sebagai proyek titipan Ibu Tien. Dan hal inilah yang membuat Bung Tomo harus mendekam di balik jeruji besi tanpa proses peradilan. Tidak berhenti sampai di situ, dalam penjara Bung Tomo kerap menuai berbagai interogasi dan ancaman dari aparat. Kritikan Bung Tomo terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto ini sejatinya bukan hanya terhadap program Taman Mini Indonesia Indah. Tercatat sebelumnya, ia juga pernah mengkritik keras peran asisten pribadi Soeharto Ali Murtopo dan keluarga Presiden Soeharto yang penuh dengan kontroversi. Pada tahun 1972 menjelang Hari Pahlawan, Bung Tomo menulis artikel dalam sebuah majalah Panji Masyarakat, yang berisi kritikan Bung Tomo kepada Presiden Soeharto, Gubernur Ali Sadikin dan Bulog. Yang seolah-olah mengistimewakan etnis Tionghoa di Indonesia. Majalah ini memuat wawancara Bung Tomo dengan judul Bung Tomo menggugat pengorbanan pahlawan kemerdekaan dan semangat 10 November 1945 telah dikhianati. Sebagaimana yang termaktub dalam buku romantisme Bung Tomo kumpulan surat dan dokumen pribadi pejuang revolusi kemerdekaan, Bung Tomo sempat bilang kepada istrinya bahwa pemenjaraan kepada dirinya ini adalah sebagai resiko perjuangan, resiko seorang angkatan 45 yang ingin membela nama baik para pejuang kemerdekaan. Ini juga merupakan usaha Bung Tomo membela nama baik TNI yang pernah ia ikut bentuk. Bung Tomo pun tidak mendendam untuk semua itu, maka dari itu tanah air tiada pengorbanan yang terlalu besar, itulah pendirian sang orator termasyhur ketika bergolaknya perang hebat di Surabaya.
Setahun setelah keluarnya dari penjara, Bung Tomo lebih mencurahkan perhatiannya untuk merawat dan mendidik keempat anaknya, dan pada tanggal 7 Oktober 1981 Sutomo atau Bung Tomo akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang saat tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Arab Saudi.